Jadi gini ceritanya guys, pada tanggal 4 Februari 1974 ada seorang cucu perempuan yang bernama Patrick Hirsch yang berusia 19 tahun. Cucu dari seorang penerbit surat kabar yang bernama William Randolph. Dia diculik dari apartemennya di Berkeley, California oleh 3 orang asing yang bersenjata. Dia di sana bersama tunangannya yang bernama Stephen Witt. Kemudian tunangannya ini dipukuli dan diikat bersama tetangga yang akan mencoba untuk melepaskan Patrick. Kasus ini adalah seorang cucu miliarder terkaya di Amerika Serikat yang dimana dia diculik oleh anggota bersenjata yang bernama Symbionese Liberation Army atau disingkat dengan SLA. Sebelum kalian nonton video ini sampai habis, sekiranya kalian boleh klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Dan aku sarankan lagi nih buat kalian agar sekiranya siapkan kopi di meja kalian agar cerita ini membuat kalian sedikit agak santai. Kalau kalian penasaran sama cerita ini, sekarang kita akan bahas tetap di Tragis. Patrick lahir pada tanggal 20 Februari 1954 di Los Angeles, California. Ia adalah cucu dari orang terkaya pendiri surat kabar terkenal dari abad ke-19 dan pendiri kerajaan media Hearst. Diketahui Patrick ternyata diculik oleh kelompok radikal yang bersenjata yang menamakan dirinya sebagai Symbionese Liberation Army atau disingkat dengan SLA. Kelompok ini dipimpin oleh seorang pendiri yang bernama Donald Deversey. Mereka berniat melakukan perang gerilya melawan pemerintah Amerika Serikat yang mereka sebut negara kapitalis. Di dalam kelompok ini yang bergabung adalah seorang pria dan wanita yang kulit hitam dan kulit putih yang beragam latar belakangnya. Singkatnya, mereka adalah seorang teroris domestik, tapi tak kalah bahaya. Mereka juga telah menembak 2 staf sekolah Oakland dengan peluru yang ujungnya mengandung cyanida dan menewaskan 1 orang dan melukai lainnya. Kemudian pada 4 Februari 1974, kelompok ini yang bersenjata menyelinap masuk ke apartemen milik Patrick. Mereka adalah pria dan wanita. Kemudian menyeret paksa gadis yang berusia 19 tahun. Lalu mereka memukuli tunangannya yang pada saat itu bersama Patrick dan kemudian membawanya dan melempar Patrick ke dalam bagasi mobil. Kemudian kelompok itu pergi bersama Patrick. Lalu 3 hari kemudian dinyatakan hilang. Kemudian kelompok SLA ini menuntut keluarganya untuk menyumbangkan sekitar 70 juta dolar dalam bentuk makanan untuk setiap orang yang membutuhkannya. Ayah Patrick kemudian menyanggupi hal tersebut. Bahan pangan senilai 2 juta dolar lantas disumbangkan, namun menurut para teroris itu belum cukup. Malah mereka meminta tambahan sekitar dengan 4 juta dolar. Keluarga kaya itu setuju asal putri mereka dibebaskan. Tapi pas mereka menyanggupi, malah Patrick tak kunjung dilepaskan oleh sekelompok SLA itu. Lalu sebuah stasiun radio mengirimkan paket berisi suara rekaman suara Patrick yang sedang dalam penyanderaan kelompok tersebut. Dalam rekaman yang menyatakan dirinya baik-baik saja. Meski ada sejumlah luka, namun telah diobati dan kondisinya kini mulai membaik. Patrick
pun menjelaskan dirinya saat ini ditahan oleh sekelompok orang yang bersenjata. Tidak ada kemungkinan aku bisa bebas sampai mereka melepaskanku dalam rekaman tersebut. Kemudian suara itu agak sedikit terjeda. Lalu terdengar suara seorang laki-laki yang mengaku sebagai kelompok pemimpin yang disingkat SLA ini. Apapun yang terjadi pada anakmu sepenuhnya menjadi tanggung jawabmu. Lalu plot twist pun dimulai. Biasa dalam penyanderaan yang disandra akan bebas dan akan baik-baik saja. Tapi ini malah dia dipenjara dan dijadikan sebagai tersangka. Dikatakan Patrick malah alih-alih ikut serta dan bergabung di dalam kelompok bersenjata itu yang disingkat SLA. Pada tahun 1975, situasi ini berubah secara dramatis. Dalam rekaman yang ditunjukkan pada aparat kepolisian, Patrick Hirsch mengaku bergabung dengan pihak kelompok SLA tersebut atas kemauan dia sendiri. Kala itu mengganti nama berubah menjadi Tania. Dia mengatakan aku diberi pilihan. Dia mengatakan aku diberi pilihan bebas atau bergabung berjuang untuk kebebasanku dan mereka yang menindasku. Aku memilih tinggal dan ikut berjuang kepada mereka. Ini dalam salah satu pesan yang dikirim oleh pihak keluarga mereka. Kemudian polisi Los Angeles menggerebek markas kelompok rahasia itu. Lalu polisi menembak dan menewaskan 6 dari 9 anggota kelompok yang diketahui adalah kelompok SLA. Di antaranya yang tewas adalah pemimpin SLA yang bernama Donald Jefferson, seorang mantan narapidana Afrika Amerika yang menyebut dirinya adalah jenderal pemimpin kelompok SLA. Kemudian Patrick dan 2 anggota lainnya yang dicari karena perampokan dari salah satu bank tidak ada di tempat pada saat itu. Akhirnya pada 18 September 1975 telah melintas di negara tersebut. Para penculik yang jadi komplotannya selama lebih dari 1 tahun mereka tertangkap. Kemudian pas ditangkap, polisi mengatakan dan menanyakan nama anggotanya satu persatu. Dan pas ditanya benar, nama anggota itu bernama Tania yang sudah sebelumnya dirubah oleh Patrick. Begitu dia menyebutkan dirinya, kemudian dia ditangkap di sebuah apartemen di Francisco karena perampokan salah satu bank. Kemudian pihak polisi menunjukkan CCTV rekaman Patrick ikut serta dalam aksi sebuah perampokan yang bersenjata di sebuah bank di San Francisco. Nama bank tersebut bernama Hibrania. Dia ikut serta menenteng senapan yang bersenjata. Ia juga tampak hadir di lokasi target kejahatan serupa di sebuah toko di Los Angeles, California. Dalam persidangannya, jaksa menuntut pendugaan bahwa Patrick bergabung dengan sekelompok SLA itu atas kemauannya sendiri. Namun ia bersaksi bahwa ia telah diperkosa dan diancam akan dibunuh. Pada tahun 1979 ia dihukum karena kejahatan perampokan di salah satu bank dan dijatuhkan hukuman 35 tahun penjara yang kemudian dikurung menjadi 7 tahun. Hukumannya lalu diringankan oleh presiden yang bernama Jimmy Swatter dan ia kemudian diampuni oleh presiden Bill Clinton. Meski mengaku dia dicuci otaknya oleh sekelompok itu, ia terbukti bersalah pada 20 Maret 1976 dan divonis 7 tahun penjara. Kemudian kini Patrick dikenal sebagai sosialita dan terjun ke dunia hiburan dan menjadi model. Kemudian tak lama setelah dibebaskan,
dari penjara, Patrick menikah dengan seorang polisi yang bernama Bernard Shaw. Kemudian mereka memiliki dua orang putri yang bernama Gillian dan Lady. Itulah sedikit informasi penjelasan dari seorang cucu miliarder yang berasal dari Amerika Serikat. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya agar aku bisa berbagi informasi-informasi tentang sejarah yang ada di muka bumi ini.